Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema sering berhubungan intim dengan mantan, membuatnya gak bisa melupakanmu. Nah, jadi banyak orang ya, yang ketika perpisahan itu terjadi, sulit untuk melupakan mantannya, mantan suami ataupun mantan istri. Tapi banyak juga orang yang belum jadi suami istri sudah berzinah ya, atau sudah melakukan hubungan intim, atau sudah seks aktif ya dengan pacarnya. Nah, jadi ketika manusia itu dia berhubungan intim, tubuhnya melepaskan berbagai hormon ya. Nah, jadi kita bisa baca di berbagai referensi. Misal di Cleveland Clinic ya, ada sebuah artikel yang sangat menarik bahwa ketika manusia mencapai puncak di dalam hubungan intim tadi, tubuhnya itu akan melepaskan hormon dopamin, itu adalah hormon rasa senang, dan oksitosin yang sering juga diistilahkan sebagai hormon cinta. Jadi ketika suami istri itu berhubungan intimnya atau berhubungan suami istrinya sangat aktif ya. Begitu juga yang misal pasangan yang meskipun belum menjadi suami istri tapi sudah berzinahnya sangat aktif, maka tanpa mereka sadari, tubuh mereka terus mengeluarkan hormon dopamin dan oksitosin itu. Nah, hormon yang keluar ini, itulah yang kemudian akan membuat mereka merasa semakin terikat satu dan lainnya. Sebenarnya itu. Itu kenapa setelah perpisahan itu terjadi, jadi begitu sulit untuk melupakan. Mantan setelah berpisah atau bercerai itu sulit untuk melupakan. Tapi sayangnya itu pun terjadi pada diri kita. Kita jadi begitu amat sangat sulit untuk melupakan mantan. Nah, pertanyaannya, kenapa kalau kemudian hormon dopamin dan oksitosin itu membuat kita menjadi semakin terikat tetapi tetap bercerai ya, atau gagal menikah dan seterusnya? Kenapa? Lah orang kan berpisah ada begitu banyak faktor ya. Bisa saja perpisahan itu karena intervensi dari mertua yang terus-menerus ya, atau yang paling populer karena persoalan ekonomi yang membuat rumah tangga itu betul-betul sudah tidak bisa bertahan lagi. Ya, mereka aktif berhubungan suami istri, berhubungan intim, tetapi kan bertengkarnya jauh lebih aktif lagi begitu. Sehingga hubungan suami istri atau hubungan intim yang diharapkan itu bisa meredakan pertengkaran, konflik di tengah-tengah keluarga itu tadi, itu sudah tidak bisa membantu. Ya, karena basicnya ya, persoalannya bukan pada hubungan suami istrinya, tetapi pada persoalan ekonominya yang terus-menerus memicu terjadinya pertengkaran setiap hari, berkali-kali, dimanapun tetap bertengkar, sedang tidak bersama,
bertengkarnya masih lanjut lagi dengan chatting, dengan telepon, dengan video call, dan seterusnya. Dan itu yang kemudian membuat orang merasa amat sangat lelah dan tidak sanggup lagi untuk bertahan di dalam hubungan tadi, baik itu pernikahan juga pra-pernikahan. Tetapi ya, implikasinya setelah perpisahan itu terjadi, mereka jadi sama-sama terus saling teringat karena tadi ya, ketika mereka mencapai puncak tuh di dalam melakukan hubungan suami istri atau hubungan intim itu tadi, tubuh mereka melepaskan hormon dopamin, oksitosin, dan hormon-hormon lainnya yang membuat chemistry mereka menjadi semakin terikat ya. Jadi mereka sebenarnya saling merindukan ya, tetapi kan ada faktor-faktor yang menjadi tembok yang tidak memungkinkan mereka untuk kembali bersama lagi. Nah, sekarang bagaimana kalau dengan kehadiran orang ketiga? Apakah mantan itu yang dulu ketika bersama aktif berhubungan intim atau berhubungan suami istri itu juga masih teringat? Bukankah ya, misal nih, seorang istri dikhianati oleh suaminya, suaminya sekarang misal kumpul kebo dengan orang ketiga. Ya, pertanyaannya apakah kemudian si suami ini ingat juga kepada mantan istrinya misal ya? Karena orang ketiga itu lebih muda, lebih cantik, wah pokoknya lebih segalanya lah. Ya, jawabannya iya. Karena apa? Karena di dalam mereka berhubungan intim itu, mereka juga akan mencapai kejenuhan ya, mereka juga akan bertengkar dan seterusnya ya. Dan ada fase di mana orang tidak bisa berhubungan terus kan, misal ketika si wanita sedang memasuki siklus menstruasinya, karena harus istirahat dulu tuh, harus stop dulu. Nah, sementara si laki-laki ini misal ya, dia memang tipe yang hyper ya, jadi dia menginginkan setiap hari. Nah, ketika dia tidak bisa, maka pikirannya sangat mungkin ya memikirkan uh, mantannya dan seterusnya. Apalagi, nah, ketika dia tidak menemukan apa yang dia cari bersama orang ketiga tadi. Ternyata orang ketiga itu uh, servisnya tidak seperti apa yang dia bayangkan. Ya, naik turun ya. Jadi ketika setorannya banyak, servisnya bagus. Ketika tidak punya duit, sambil jengkel atau bahkan sama sekali tidak melayani, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu yang kemudian juga akan membuat dia menjadi teringat ya kepada seseorang ya. Apalagi kalau kita memang merasa bahwa kita punya kelebihan lah ya. Misal dalam hubungan suami istri itu, apakah daya tahan staminanya dan seterusnya punya kelebihan yang tidak mungkin bisa disaingi oleh pasangan barunya mantan tadi. Nah, itu yang akan menimbulkan kekecewaan pada diri dia dan kemudian akan membuat dia teringat, kangen, menginginkan lagi, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, jadi sebenarnya ya, uh, chemistry yang muncul dari diri manusia itu sangat rumit ya, dan itu menciptakan hubungan keterikatan ya antara dua anak manusia ini yang tidak akan pernah selesai. Nah, ini namanya chemistry ya. Belum kita bicara tentang ikatan batin dan seterusnya ya. Nah, tetapi ya, satu hal, pokoknya prinsip kalau misal suami istri bercerai dan si suami ini sekarang kumpul kebo atau berzinah, ya, ya sudah. Jika demikian, ikhlaskan dia.
Ya, karena seorang wanita yang baik tidak boleh ya menikah ya. Jadi misal nih sudah bercerai kemudian dia ngajak untuk balik lagi sementara dia sudah kumpul kebo nih dengan orang ketiga. Nah, jadi seorang wanita yang baik tidak boleh menikah atau menikah kembali kalau sudah bercerai dengan seorang laki-laki yang berzina. Dan itu dijelaskan di dalam surat An-Nur ayat yang ketiga. Az-zani la yankihu illa zaniatan au musyrikata wa zaniyatu la yankihuha illa zanin au musyrikun wa khurrima zalika 'alal mu'minin. Laki-laki yang berzinah tidak mengawini melainkan perempuan yang berzinah atau perempuan yang musyrik. Dan perempuan yang berzinah tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzinah atau laki-laki musyrik. Dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang mukmin. Jadi ketika memang mantan suami itu sekarang berzina dengan orang ketiga, ya biarkan saja dia menikah dengan orang ketiga yang dia zinahi. Ya, adapun yang berzina sebelum menikah tadi, tapi sudah aktif sekali itu hubungan intimnya, setelah perpisahan itu terjadi, nah maka sekarang taubatan nasuha. Tidak usah mengingat-ingat mantan lagi. Harus berusaha melupakan dia. Apalagi dia sekarang sudah bersama orang lain. Taubatan nasuha. Ya. Sekangen apapun kita kepada dia, berusaha untuk tidak memikirkan dia lagi. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubat yang semurni-murninya taubat. Demikian semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.